Genoa ingin meniru operasi Dragusin dengan merekrut bek muda Juventus. Genoa dikabarkan telah mengarahkan perhatian mereka kepada bek tengah muda Juventus Tarik Muharemovic yang mungkin kesulitan mendapatkan ruang yang cukup di Turin. Pemain berusia 21 tahun ini adalah bek menjanjikan yang baru-baru ini melakoni debut internasional seniornya untuk Bosnia. Ia memulai tahun-tahun pembentukannya di Austria sebelum pindah dari Wolfsberger ke Juventus pada musim panas 2021. Setelah menghabiskan satu musim sendirian di jajaran Primavera Club, ia memperoleh promosi ke skuad generasi berikutnya, yang mengukuhkan dirinya sebagai protagonis di lini belakang. Muharemovic saat ini berlatih dengan skuad senior Juventus, tetapi sepertinya tidak akan mendapat tempat di skuad Thiago Motta. Jadi menurut jurnalis La Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, Genoa akan berupaya memanfaatkan peluang itu dan memikat anak muda itu ke Luigi Ferraris. Klub Liguria telah mengamankan manuver serupa, dengan merekrut bek muda Juventus seperti Radu Dragusin dan Koni de Inter. Rossoblu telah menjual pemain Rumania itu ke Tottenham Hotspur Januari lalu, dan memperoleh keuntungan besar dalam prosesnya. Mereka akan melakukan hal yang sama dengan pemain Belgia itu jika mereka menerima tawaran yang tepat. Oleh karena itu, Genoa akan berharap dapat mengontrak Muharemovic dengan status pinjaman awal, mungkin dengan opsi pembelian. Albanese yakin Juventus mencari biaya transfer senilai 10 juta euro, sebagai tambahan biaya penjualan jika terjadi penjualan di masa mendatang. Kontrak pemain Bosnia itu dengan Bianconeri berlaku hingga Juni tahun 2026. Juventus masih berupaya mencapai kesepakatan dengan Nice menyusul kesepakatan dengan Todibo. Juventus terus maju dalam upaya mereka untuk mendapatkan Jean-Claire Todibo, tetapi kesepakatan dengan Nice masih belum tercapai. Dalam beberapa minggu terakhir, Bianconeri telah menunjuk bek Prancis tersebut sebagai target utama mereka untuk lini belakang. Thiago Motta akan mengandalkan Gleison Bremer yang ganas di jantung pertahanan 4 orangnya, tetapi ia berharap untuk memasangkannya dengan profil yang lebih teknis. Setelah gagal mendatangkan Riccardo Calafiori yang akan pindah ke Arsenal, raksasa Serie A mengalihkan perhatian mereka ke Todibo yang telah menjadi andalan di lini belakang Nice sejak 2021. Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, kedua klub telah terlibat dalam pembicaraan harian untuk mencari kesepakatan definitif. Klub Ligue 1 itu meminta biaya transfer sebesar 40 juta euro, tetapi Nyonya Tua berupaya menurunkan harga tersebut. Romano menambahkan bahwa Juventus telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Todibo beberapa minggu lalu. Pemain berusia 24 tahun itu sangat ingin pindah ke Allianz Stadium, menolak semua tujuan lain. Pemain internasional Prancis itu naik pangkat di Toulouse dan memiliki pengalaman awal karir di Barcelona, tetapi tidak pernah benar-benar tampil gemilang di Camp Nou. Meski demikian, ia berhasil membuktikan nilainya bagi Nice selama beberapa tahun terakhir, sehingga menyalakan kembali minat beberapa klub terbesar Eropa. Bek tersebut hampir bergabung dengan Manchester United awal musim panas ini, tetapi UEFA memblokir transfer tersebut karena adanya peraturan yang melarang dua klub saudara melakukan operasi saat berpartisipasi dalam kompetisi yang sama, dalam hal ini Liga Eropa. Fans Juventus dibuat bingung oleh kepergian Rabiot yang anti-klimaks. Juventus dan para pendukungnya dibuat bingung dengan bagaimana Adrien Rabiot memutuskan untuk mengakhiri 5 tahun masa baktinya di klub tersebut. Kedua belah pihak telah berupaya mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru dalam beberapa bulan terakhir. Namun, sang pemain dan ibu sekaligus agennya, Veronique, meminta direktur klub untuk menunda semua pembicaraan selama berlangsungnya Euro 2020 Prancis. Namun setelah Les Bleus tersingkir dari kompetisi di tangan Spanyol di semifinal, Rabiot menghilang. Pemain berusia 29 tahun itu saat ini sedang berlibur dan belum menanggapi panggilan klub. Bagi Cristiano Giuntoli dan kawan-kawan, keadaan sudah sangat jelas, sehingga direktur sepak bola Juventus mengumumkan awal minggu ini bahwa pemain Prancis itu bukan lagi bagian dari klub, dan mendoakan yang terbaik untuk usahanya di masa mendatang. Namun sebagaimana diberitakan Juventus News 24, para pendukung klub kesulitan memahami alasan di balik sikap Rabiot. Meski perpisahan itu sendiri bukanlah hasil yang mengejutkan, para penggemar merasa sulit memahami cara pemain tersebut memutuskan untuk mengakhiri waktunya di Turin. Selama beberapa musim terakhir, sang gelandang telah mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin ruang ganti dan bahkan menjadi wakil kapten klub. Namun,
Ia memutuskan meninggalkan klub tanpa menjawab panggilan direktur ataupun mengunggah pesan perpisahan di media sosial, sebagaimana yang sudah menjadi norma di zaman sekarang. Meskipun surat terbuka akhirnya bisa diterima, namun mungkin sudah terlambat. Bek Juventus yang hengkang prioritaskan transfer ke PSG. Remaja Juventus Dean Huijsen masih berharap bisa pindah ke PSG meski baru-baru ini dikaitkan dengan destinasi alternatif. Pemain berusia 19 tahun ini adalah salah satu talenta muda paling menjanjikan yang muncul dari skuad muda Bianconeri selama beberapa tahun terakhir. Pemain asal Belanda itu bergabung dengan klub raksasa Serie A pada tahun 2021 setelah sempat berkiprah di Akademi Malaga. Ia berhasil tampil mengesankan selama bermain di tim Primavera dan Next Gen Juve, yang membuatnya dipromosikan ke tim utama musim panas lalu. Akan tetapi, Huijsen kesulitan mendapatkan waktu bermain di skuad Max Allegri, sehingga ia menghabiskan paruh kedua musim ini dengan dipinjamkan ke Roma, menunjukkan bahwa ia siap untuk panggung besar. Namun, meskipun potensinya sangat besar, Juventus terpaksa menjual pemain internasional Spanyol U21 itu untuk membiayai operasi lain, seperti Théophile Koopmeiners dan Jean-Claire Todibo. Seperti yang diharapkan, bek tengah muda ini tidak kekurangan peminat di benua lama. Dalam beberapa minggu terakhir, Stuttgart dan Wolfsburg ikut serta dalam perburuan remaja tersebut, sementara klub-klub Liga Primer kemungkinan akan segera bergabung dalam antrian. Namun dalam kolom terbarunya untuk Daily Briefing Fabrizio Romano, jurnalis sepak bola Italia Matteo Moretto menegaskan preferensi Huijsen terletak pada Paris Saint-Germain. Juara Ligue 1 telah berupaya merekrut pemain muda tersebut selama beberapa minggu, tetapi belum membuat kemajuan signifikan. Meski demikian, sang bek masih bersedia menunggu kepindahan ke ibu kota Prancis. Seperti yang dijelaskan Moretto, Huijsen pasti akan meninggalkan Juventus sebelum akhir sesi transfer musim panas, dan hal yang sama berlaku untuk pemain muda menjanjikan lainnya Matthias Soule. Pemain baru Serie A tawarkan persaingan bagi Everton dalam perebutan pemain buangan Juventus. Como dikabarkan telah bergabung dengan Everton dan klub lain dalam perlombaan untuk merekrut pemain buangan Juventus, Arthur Melo. Pemain asal Brasil itu ditakdirkan meninggalkan Turin untuk musim panas ketiga berturut-turut setelah 2 kali dipinjamkan ke Liverpool dan Fiorentina. Pemain berusia 27 tahun itu mengalami masa-masa buruk di Anfield Road tetapi berhasil menghidupkan kembali kariernya di Florence. Meski demikian, penampilannya yang menggembirakan di Artemio Franchi tidak cukup meyakinkan Viola untuk menggunakan opsi mereka untuk membelinya, sementara Juventus tidak berniat mempertahankannya di Continassa. Hal ini dibuktikan dengan tidak dimasukkannya dia dalam daftar skuad Thiago Motta untuk kamp latihan pramusim di Jerman. Dalam beberapa minggu terakhir, Everton dan Leicester City dilaporkan muncul sebagai tujuan potensial bagi pemain buangan Bianconeri. Namun menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, via Juventus News 24, Como kini telah memasuki persaingan. Klub Serie A yang baru dipromosikan ini tengah mempersiapkan diri untuk musim pertama mereka di Liga Utama dengan kampanye transfer musim panas yang menarik. Para pemilik bertekad untuk melengkapi skuad Cesc Fabregas dengan profil-profil yang berpengalaman dan terkenal. Kendati demikian, sumber tersebut meyakini gaji Arthur yang besar bisa jadi kendala utama Como. Di Marzio yakin operasi ini hanya bisa terlaksana jika Juventus bersedia membantu dalam hal gaji. Kontrak pemain Brasil itu dengan Bianconeri berlangsung hingga musim panas 2026. Erik ten Hag hampir mengakhiri harapan Juventus untuk merekrut Sancho. Erik ten Hag telah mengonfirmasi bahwa Jadon Sancho tidak lagi tersedia untuk transfer, yang merupakan pukulan telak bagi peluang Juventus untuk merekrut pemain sayap tersebut. Sancho berselisih dengan manajer asal Belanda itu pada paruh pertama musim lalu dan menghabiskan paruh kedua musim dengan dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Penampilan apiknya membantu klub Jerman mencapai final Liga Champions, tetapi mereka gagal mempertahankannya secara permanen. Sekembalinya ke Manchester United, Setan Merah memperpanjang kontrak Ten Hag selama 2 musim lagi, menyebabkan banyak orang percaya bahwa Sancho akan terusir dari klub lagi. Akan tetapi, sang penyerang dan manajernya kini telah menyelesaikan perbedaan mereka, dan Sancho telah dikembalikan ke tim utama. Ten Hag mengonfirmasi hal ini sebagaimana dikutip oleh Tutomer Chatoweb.
Kami sudah berbicara dengan baik. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Sekarang mari kita buat batasan dan terus maju. Klub ini membutuhkan pemain yang bagus dan satu hal yang pasti, Jadon adalah pemain yang sangat bagus. Saya harap dia cocok dan berkontribusi pada kesuksesan kami. Sancho bisa saja menjadi rekrutan fantastis bagi kami, tetapi kami harus mencari pemain sayap lain untuk ditambahkan ke skuad kami sekarang. Masih ada waktu bagi kami untuk mengidentifikasi pemain-pemain yang lebih baik untuk ditambahkan ke grup dan menjadikannya lebih baik dari sekarang. Juventus tegaskan keputusan mereka atas McKennie setelah Jerman tolak. Karir Weston McKennie di Juventus tampaknya telah berakhir, terbukti dari keputusan klub untuk tidak mengikut sertakannya dalam tur pramusim mereka di Jerman. Juve awalnya mempertimbangkan untuk menggunakan McKennie sebagai bagian dari kesepakatan untuk merekrut Douglas Luiz. Namun, tuntutan McKennie mempersulit transaksi tersebut, dan Bianconeri memilih pemain lain setelah penundaannya. Meski tampil solid musim lalu, manajer baru Juventus, Thiago Motta, telah memutuskan untuk tidak memasukkan McKennie dalam rencananya untuk musim ini. Sementara Timothy Weah, rekan setim nasional McKennie, telah kembali untuk pramusim. McKennie diizinkan untuk memperpanjang liburannya karena ia tidak lagi menjadi bagian dari rencana mereka. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Juventus telah mengonfirmasi bahwa tidak akan ada pembatalan keputusan mereka terkait McKennie. Mereka kini berharap dia akan mencari klub lain dan tengah menunggu tawaran yang dapat diterima untuk transfernya. Sayangnya, McKennie mencoba membahayakan kepindahan kami untuk Douglas Luiz, dan sekarang saatnya bagi kami untuk membalasnya. Sang gelandang harus menemukan rumah baru, dan jika ia yakin dirinya adalah pemain bagus, itu seharusnya tidak sulit. Gasperini tegaskan Koop Mainers belum bicarakan hengkang dari Atalanta. Manajer Atalanta Gianpiero Gasperini telah berbicara tentang masa depan Teun Koop Mainers di tengah hubungan ke Juventus. Gelandang tersebut merupakan salah satu dari beberapa pemain yang menjadi incaran Bianconeri, dan diyakini bahwa ia bisa menjadi rekrutan terakhir mereka di musim panas ini. Koop Mainers dikabarkan tertarik pindah ke Allianz Stadium dan dengan sabar menunggu Juventus mengajukan tawaran untuknya. Namun, Atalanta tampak santai tentang masa depannya, bersikeras mereka ingin dia tetap bersama mereka. Klub senang dengan kontribusi Koop Mainers dan ingin dia memimpin lini tengah mereka musim ini, terutama dengan kembalinya mereka ke Liga Champions. Juventus menyadari bahwa untuk merekrutnya akan membutuhkan biaya besar, jadi mereka berupaya menjual pemain guna mengumpulkan dana demi tawaran yang masuk akal. Pemain asal Belanda itu tetap menjaga profesionalismenya, dan Gasperini mencatat bahwa mereka belum membahas kemungkinan pindahnya dia ke klub lain. Dia berkata, seperti dikutip Calcio Mercato, kami tidak pernah berbicara tentang tim lain dengannya, baik di akhir kejuaraan maupun sejak ia kembali. Sangat disayangkan cedera kecil yang dialaminya sebelum kejuaraan Eropa, yang membuatnya tidak dapat menjawab panggilan tim nasional Belanda. Ia sangat memperhatikan dirinya sendiri selama musim panas dan sekarang ia berlatih dengan baik, ia bermain. Seperti biasa, ia adalah pemain yang sangat hadir selama latihan. Koop Mainers tetap menjadi target musim panas terpenting kami dan kami berharap gelandang tersebut akhirnya bergabung dengan kami sebelum jendela transfer ini ditutup. Juventus dapat memanfaatkan kesulitan Arsenal untuk merekrut Calafiori. Juventus diperkirakan akan memanfaatkan kebuntuan antara Arsenal dan Bologna untuk merekrut Riccardo Calafiori. Bek tersebut dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus pada akhir musim lalu dan tampaknya lebih menyukai transfer ke Turin. Namun, penampilannya untuk Italia di Euro 2024 mengubah perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya, menempatkan Arsenal di depan Juve. Bianconeri sejak itu telah merekrut Juan Cabal untuk pertahanan mereka dan juga tertarik untuk mendatangkan Jean-Claire Todibo. Meskipun demikian, sebuah laporan di Calcio Mercato mengklaim bahwa Juventus tidak pernah sepenuhnya meninggalkan upaya mereka untuk mendatangkan Calafiori. Laporan tersebut mengungkap bahwa Bianconeri selalu siap memanfaatkan masalah apapun antara Arsenal dan Bologna, dan mereka kini siap melakukannya. Jika Bologna dan Arsenal tidak dapat mencapai kesepakatan dalam beberapa hari ke depan, Juve akan kembali memasuki perlombaan dan mencoba menawarkan kesepakatan yang menarik kepada para majikannya saat ini untuk mendapatkan tanda tangannya. Calafiori tetap menjadi bek yang sempurna bagi kami dan kerjanya bersama Thiago Motta di Bologna berarti dia tidak akan kesulitan di Turin. Namun,
Sekarang kami harus menawarkan untuk membayarnya gaji yang sama seperti yang diterimanya dari Arsenal. Itu bisa menjadi masalah karena dia telah menerima jauh lebih sedikit dari kita sebelumnya. Dua pemain lagi kembali bergabung dengan tim Juventus setelah jeda. Juventus telah menyambut dua pemain lagi kembali untuk latihan pramusim saat mereka mempersiapkan diri untuk musim baru. Beberapa pemain terlibat dalam Euro 2024 dan Copa America 2024, sehingga mereka diberi istirahat panjang. Mereka yang tidak memiliki komitmen musim panas telah kembali berlatih, asalkan mereka tidak cedera. Bianconeri akan bertolak ke Jerman untuk tahap terakhir persiapan mereka menghadapi musim baru. Menurut laporan di Tutomercato.web, Timothy Weah dan Andrea Cambiaso adalah pemain terakhir yang kembali untuk pramusim. Cambiaso bermain untuk Italia di Euro 2024, sementara Weah merupakan bagian dari tim AS yang berkompetisi di Copa America. Kedua pemain menjalani pemeriksaan medis hari ini, seperti yang dilakukan semua pemain yang kembali sebelumnya. Mereka akan bergabung dengan tim yang bepergian ke Jerman dan akan bersemangat untuk mendapatkan waktu bermain selama musim baru. Senang rasanya sebagian besar pemain kembali ke klub selama pramusim dan semua pemain kami tahu mereka harus membuat Mota terkesan untuk mendapatkan tempat di tim baru. Cambiaso dan Weah adalah dua pemain yang ingin membuat Mota terkesan sehingga mereka Borussia Dortmund tetapkan harga untuk target transfer Juventus. Dengan Juventus yang mengetuk pintu, Borussia Dortmund dilaporkan telah menetapkan harga untuk pemain sayap mereka Karim Adeyemi. Bianconeri tengah berupaya merombak sektor sayap mereka dengan Federico Chiesa dan Matthias Soule berpotensi hengkang. Pemain sayap Italia itu tidak cocok dengan pola Thiago Motta, sementara pemain Argentina itu bisa dikorbankan untuk mengumpulkan dana transfer. Oleh karena itu, raksasa Italia itu telah mengarahkan perhatian mereka pada beberapa profil. Namun dalam beberapa hari terakhir, Adeyemi muncul sebagai target transfer utama. Pemain berusia 22 tahun itu adalah pemain internasional Jerman yang menonjol selama waktunya di RB Salzburg, sehingga ia pindah dengan harga mahal ke Signal Iduna Park 2 tahun lalu. Menurut Il Corriere dello Sport melalui Il Bianconero, Dortmund tidak akan melepaskan jasa pemain tersebut dengan harga kurang dari 30 juta euro. Harga yang diminta pemain Jerman itu bahkan bisa naik hingga 40 juta, karena pelatih kepala baru mereka Nuri Sahin berniat mempertahankan jasanya. Meskipun demikian, manajemen bersedia melakukan bisnis jika mendapat angka yang tepat. Kontrak Adeyemi dengan BVB berlaku hingga Juni tahun 2027. Ia juga dikaitkan dengan kepindahannya ke Chelsea musim panas ini. Pemain asli Munich ini adalah pemain berkaki kidal yang mampu menimbulkan kerusakan dari kedua sisi sayap. Ia juga memiliki 4 caps internasional bersama tim senior Jerman, mencetak 1 gol dalam prosesnya. Juventus sudah punya alternatif untuk Calafiori di antara jajaran mereka. Meskipun setiap musim baru membawa rasa kegembiraan baru, musim ini terasa istimewa bagi Juventus yang akan memasuki era Mota Giuntoli. Direktur sepak bola klub tersebut bergabung dengan raksasa Serie A tahun lalu, tetapi hanya menjadi pengamat selama musim pertamanya di Turin, mengamati sekelilingnya dan merenungkan masa depan tanpa adanya sekutu sejati. Namun, setelah reuninya dengan tangan kanannya yang sudah lama, Giuseppe Pompilio, dan kedatangan Thiago Motta beserta krunya, Giuntoli benar-benar bangkit dan meraih kekuasaan. Saat ini, ia tengah membentuk tim berdasarkan filosofi sepak bola yang ia anut bersama pelatih kepala klub yang baru. Tak pelak, dengan dimulainya musim baru, datanglah perubahan besar, itulah sebabnya hampir setiap departemen permainan dirombak. Michele Di Gregorio telah mewarisi sarung tangan starter, sementara lini tengah telah didatangi 2 pemain baru, dan beberapa perubahan besar sedang direncanakan di sepertiga penyerang. Meski demikian, departemen yang mungkin menyaksikan revolusi terbesar adalah lini pertahanan. Motta dan pendahulunya Max Allegri memiliki sedikit kesamaan dalam hal taktik sepak bola, dan ini diilustrasikan dengan sempurna oleh interpretasi mereka yang kontras tentang peran lini belakang. Sementara pemain asli Livorno itu memandang pertahanan sebagai benteng untuk menjaga clean sheet, pemain Italia Brasil itu memandangnya sebagai lini ofensif pertamanya di mana permainan membangun timnya dipupuk. Oleh karena itu, agar gagasan Motta dapat berkembang,
dibutuhkan setidaknya satu bek tengah yang ahli dalam memainkan bola, seseorang yang dapat membawa bola ke depan baik melalui distribusi yang cerdik, atau hanya dengan penyerangan yang berani. Inilah sebabnya Riccardo Calafiori benar-benar berkembang pesat di bawah bimbingan pria berusia 41 tahun itu di Bologna musim lalu, dan ini juga sebabnya Motta ingin bersatu kembali dengan muridnya di Continassa. Meskipun demikian, warga Emilia yang berduka tidak menganggap enteng kepergian sang pelatih, sehingga mereka memutuskan untuk tidak mempertemukan dia dan Juventus dalam reuni yang menggembirakan, dan lebih memilih berbisnis dengan Arsenal. Pukulan ini memaksa Giuntoli. Mengapa Juventus masih belum memiliki sponsor untuk kostum mereka musim depan? Juventus telah meluncurkan kaos baru mereka tanpa sponsor utama, saat mereka terus berdiskusi dengan calon sponsor kaos. Sebagai klub terbesar di sepak bola Italia, Juventus memperoleh pendapatan signifikan dari sponsor kaos. Mengingat reputasi mereka di sepak bola Eropa, mereka sangat selektif dalam memilih sponsor. Klub tersebut dengan cermat mengevaluasi calon mitra sebelum membuat keputusan, sebuah proses yang telah mereka lakukan selama berminggu-minggu. Meskipun telah berupaya keras, Juventus tidak dapat memperoleh sponsor baru sebelum merilis kaos mereka untuk musim mendatang. Menurut laporan di Tuttomercatoweb, Juventus telah mendekati ratusan merek mengenai posisi sponsor yang kosong, tetapi mereka belum menemukan yang cocok. Laporan tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan menyelesaikan anggaran mereka antara bulan September dan November, yang dipandang sebagai waktu yang optimal untuk bernegosiasi dan mendapatkan kesepakatan sponsor. Akibatnya, Juventus mungkin memulai musim tanpa sponsor di kaos mereka, setidaknya untuk bulan pertama. Kami akhirnya akan memiliki sponsor kaos, tetapi penting bagi kami untuk tidak terburu-buru dan menunggu untuk mendapatkan tawaran yang cukup bagus untuk merek kami. Bologna bisa kehilangan dua target karena perseteruan dengan Juventus. Bologna dikabarkan tertarik merekrut duo Juventus Arkadiusz Milik dan Daniele Rugani, tetapi hubungan buruk mereka dengan Bianconeri bisa jadi kembali menghantui mereka. Tim Emiliano berhasil mengamankan kualifikasi Liga Champions yang bersejarah musim lalu di bawah bimbingan Thiago Motta. Namun, saat Rossoblu berharap untuk memperpanjang kerjasama yang sukses dengan manajer berdarah Italia Brasil itu, Bianconeri berhasil membujuknya ke Turin. Bologna merasa sulit menerima langkah Bianconeri, terutama karena mereka mendekati sang pelatih saat kompetisi masih berlangsung. Oleh karena itu, klub baru Liga Champions itu membalas budi dengan menghalangi transfer Riccardo Calafiori ke Juventus. Sebaliknya, mereka lebih memilih berbisnis dengan Arsenal. Namun, menurut jurnalis Italia Alfredo Pedula, pertikaian ini dapat membuat Bologna kehilangan kesempatan mendapatkan dua target transfernya. Klub Emiliano telah mengarahkan perhatian mereka kepada Milik dan Rugani, dua pemain yang dilaporkan keluar dari proyek Motta di Juventus. Jadi, meskipun raksasa Turin itu akan senang menjual penyerang Polandia dan bek Italia tersebut, masih harus dilihat apakah mereka bersedia duduk satu meja dengan musuh mereka menyusul ketegangan baru-baru ini. Pedula juga yakin bahwa Presiden Bologna Joey Saputo lebih suka menghindari operasi yang melibatkan Bianconeri. Wartawan itu menambahkan bahwa Rugani, khususnya, memiliki pelamar lain, termasuk Atalanta, Ajax dan klub Liga Pro Saudi Al Sabab. Pemain berusia 29 tahun itu telah menjadi pemain Juventus sejak 2015. Ia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak hingga Juni tahun 2026. Juventus bisa tukar Chiesa dengan striker Napoli. Juventus dan Napoli kemungkinan besar akan menjalin kesepakatan pertukaran yang melibatkan pemain internasional Italia Federico Chiesa dan Giacomo Raspadori. Bianconeri kemungkinan akan berpisah dengan pemain sayap tersebut musim panas ini karena ia tampaknya tidak cocok dengan sistem taktis Thiago Motta. Terlebih lagi, kontraknya akan berakhir tahun depan dan kedua belah pihak belum membuat kemajuan konkret terkait pembaruannya. Pemain berusia 26 tahun itu akhir-akhir ini dikaitkan dengan Roma, tetapi cerita ini telah mereda dalam beberapa hari terakhir. Namun menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, Napoli kini ingin menambahkan Chiesa ke jajaran Antonio Conte, yang dapat mengarah pada kesepakatan pertukaran antara kedua klub. Partenope dikabarkan menawarkan jasa Raspadori sebagai gantinya. Pemain berusia 24 tahun itu telah bermain di Stadio Maradona sejak pindah dari Sassuolo 2 tahun lalu. Akan tetapi, sang penyerang belum membuktikan dirinya sebagai pemain inti.
Pemain internasional Italia itu adalah profil yang akan diapresiasi Motta karena keserbabisaan dan kelincahannya. Dia bisa berperan sebagai pelapis Dusan Vlahovic, atau bermain di belakang pemain Serbia itu sebagai bagian dari pemain pendukung. Surat kabar yang berpusat di Turin itu meyakini bahwa gagasan ini telah berkembang pesat dalam beberapa jam terakhir. Juventus dan Napoli jarang berbisnis bersama dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dengan Giovanni Mana yang mengambil alih jabatan Direktur Olahraga Partenope, ia dapat berhubungan kembali dengan Cristiano Giuntoli. Sumber itu menambahkan bahwa Juventus harus membayar Napoli penyesuaian senilai sekitar 5 juta euro mengingat nilai Chiesa telah menurun karena kontraknya yang berakhir. Juventus cari alternatif untuk pemain sayap Man United dan Dortmund. Pemain sayap Porto, Galeno, menjadi nama terkini yang muncul sebagai target potensial Juventus saat klub berupaya memperkuat sektor sayap. Pemain asal Brasil ini telah bermain untuk klub raksasa Portugal tersebut sejak tahun 2016. Ia sempat menjalani beberapa kali masa peminjaman di awal kariernya, tetapi telah menjadi pemain inti di klub tersebut sejak Januari tahun 2022. Menurut La Gazzetta dello Sport melalui Juventus News 24, Bianconeri kemungkinan mengincar pemain berusia 26 tahun itu jika mereka gagal dalam upaya mendapatkan Jadon Sancho dari Manchester United dan Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund. Raksasa Serie A itu dilaporkan telah mengidentifikasi pemain Inggris dan Jerman itu sebagai target utama mereka untuk memperkuat lini sayap, sementara Federico Chiesa dan Matthias Soule kemungkinan akan segera keluar dari Continassa. Oleh karena itu, Galeno kini dianggap sebagai solusi alternatif bagi nyonya tua. Juventus telah dikaitkan dengan pemain sayap Porto lainnya yakni Francisco Coneição. Kontrak Galeno dengan Dragao berlaku hingga Juni tahun 2028 setelah baru saja menandatangani perpanjangan. Harga yang diminta Porto dilaporkan antara 35 dan 40 juta euro. Pemain asal Brasil ini adalah pemain berkaki kanan. Jadi, ia lebih suka bermain di sayap kiri sebagai pemain sayap terbalik. Musim lalu, ia mencetak 15 gol dalam 46 penampilan di semua kompetisi. Ia juga telah memperoleh paspor Portugal, sehingga ia dapat menandatangani kontrak dengan Juventus tanpa menghabiskan slot non-Uni Eropa. Agen ungkap sosok yang yakinkan Thiago Motta gabung Juventus. Agen Thiago Motta menjelaskan bagaimana Direktur Sepak Bola Juventus Cristiano Giuntoli memainkan peran penting dalam keputusan sang pelatih untuk bergabung dengan klub. Pria berusia 41 tahun itu menikmati penampilan sensasional di Bologna yang berpuncak dengan kualifikasi bersejarah ke Liga Champions. Meski demikian, pemain Italia Brasil itu memilih untuk tidak menandatangani kontrak baru dengan klub Emiliano Zapata dan akhirnya memilih raksasa Turin itu sebagai majikan barunya. Setelah prestasinya yang luar biasa di Renato Dallara, Motta membuat dunia terkagum-kagum, dan banyak pelamar datang mengetuk pintunya. Mantan Direktur Olahraga Napoli itu meyakinkan sang manajer untuk bergabung dengannya di Turin sehingga mereka dapat membangun skuad dan merencanakan masa depan secara bergandengan tangan. Thiago memulai petualangannya di Juventus dengan catatan positif, kata agen sang pelatih dalam wawancaranya dengan Rai 2 melalui Calcio Mercato. Dia sangat senang berada di klub yang jarang ada tandingannya di dunia. Antusiasmenya berada di level tertinggi dan dia yakin bahwa dia bisa melakukannya dengan sangat baik. Apakah Milan, Napoli, dan klub-klub Inggris juga menginginkannya? Beberapa klub tersebut telah menghubungi saya untuk menanyakan tentang Thiago. Namun, Juve adalah pilihan yang sederhana. Kita berbicara tentang salah satu klub terbaik di dunia dan secara historis yang paling penting di Italia. Giuntoli tahu cara mengomunikasikan idenya dengan sangat baik. Tidak sulit bagi mereka berdua untuk saling memahami. Anda dapat melihatnya dari cara mereka merencanakan semua operasi bersama. Hingga April, Thiago hanya memikirkan Bologna. Ada juga klub lain yang tertarik, sehingga kami menandatangani kontrak dengan Juventus pada tanggal 14 Juni. Motta menandatangani kontrak 3 tahun dengan Juventus dan saat ini bertanggung jawab atas kamp pelatihan pramusim klub di Continassa. Kembali berminat pada Berardi, berapa biaya bintang Sassuolo itu? Juventus sekali lagi mempertimbangkan untuk merekrut Domenico Berardi menyusul degradasinya Sassuolo ke Serie B.
Dalam apa yang mungkin menjadi salah satu sinetron terpanjang dalam dunia sepak bola, pemain berusia 29 tahun itu telah dikaitkan dengan Bianconeri selama lebih dari 10 tahun, tetapi kesepakatan tidak pernah terwujud. Beberapa pihak yakin bahwa pada musim panas lalu sang pemain sayap akhirnya bisa melakukan kepindahannya yang telah lama ditunggu-tunggu ke Turin, tetapi Nero Verdi menolak untuk berpisah dengan jimat bersejarah mereka. Sayangnya bagi Sassuolo, bertahannya Berardi pun tidak menyelamatkan kampanye buruk mereka, karena mereka akhirnya terdegradasi ke divisi kedua setelah finish di posisi ke-19 dalam klasemen Serie A. Cedera parah yang dialami pemain internasional Italia pada bulan Maret lalu bisa dibilang menjadi paku terakhir di peti mati Sassuolo, karena mereka tidak mungkin bisa bangkit tanpa bintang mereka yang berpengaruh. Jadi seperti yang dilaporkan Sky Sport Italia, via Il Bianconero, Berardi akhirnya akan meninggalkan Stadion Mapei. Ini tampaknya merupakan kesimpulan yang wajar,